Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Pulau Sisilia, sebuah permata di Mediterania, menjadi mercusuar peradaban Islam selama lebih dari 2 abad? Bayangkan itu. Pada tahun 827 dinasti Libya mengincar pulau itu dengan penaklukan. Babak baru dalam sejarah Sisilia terkuak, memunculkan era kejayaan Islam yang berlangsung selama 245 tahun di bawah kekuasaan Libya. Sisilia tidak hanya berpindah tangan. Ini berubah menjadi pusat peradaban dan toleransi yang dinamis. Pulau ini menjadi tempat meleburnya budaya di mana tradisi Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan secara harmonis. Ini adalah era yang tidak hanya ditandai oleh pasang surutnya kekuasaan, namun juga oleh berkembangnya pengetahuan, seni, dan perdagangan. Namun kisah Islam Sisilia bukan sekadar kisah kemenangan politik. Ini adalah kisah epik perpaduan budaya dan kemegahan arsitektur. Dari Masjid Agung Palermo hingga Istana Zaza. Lanskap arsitektur Sisilia memiliki jejak yang tak terhapuskan dari periode kejayaan ini. Namun masa keemasan ini bukan hanya tentang penaklukan politik, namun juga perjalanan perpaduan budaya dan kemegahan arsitektur. Apa jadinya jika budaya-budaya berbenturan secara harmonis? Sisilia, di bawah pemerintahan Islam, memberikan jawaban yang menarik. Pulau ini bukan sekadar medan pertempuran politik, namun juga sebuah kanvas tempat sapuan kuas berbagai budaya melukiskan gambaran yang hidup. Warisan arsitektur adalah buktinya. Dengan bangunan seperti Masjid Agung Palermo dan Istana Zaza yang berdiri sebagai narator bisu dari masa lalu. Namun pemerintahan Islam tidak hanya meninggalkan jejak nyata. Budayanya meresap lebih dalam, memengaruhi seni, arsitektur, bahasa, dan bahkan masakan Sisilia. Bahasa Sisilia saat ini masih menggunakan kata-kata Arab, sebuah pengingat halus akan sejarah masa lalunya. Terlebih lagi, Sisilia, di bawah pemerintahan Islam, bukan hanya tentang asimilasi budaya. Itu adalah mercusuar kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmuwan Muslim memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang-bidang seperti matematika, astronomi dan filsafat. Pulau ini menjadi pusat penerjemahan karya ilmiah Yunani dan Latin ke dalam bahasa Arab. Menyebarkan pengetahuan ke seluruh Eropa. Pemerintahan Islam di Sisilia bukan sekedar periode dominasi politik, namun merupakan masa berkembangnya budaya dan ilmu pengetahuan yang meninggalkan dampak jangka panjang. Semua hal besar akan berakhir, dan begitu pula pemerintahan Islam di Sisilia pada tahun 1072. Tentara bayaran Norman merebut kembali Sisilia, menandai awal dari berakhirnya pemerintahan Islam. Para pejuang Kristen Normandia dari utara membawa serta perubahan keadaan. Perpaduan yang harmonis antara budaya Islam, Kristen, dan Yahudi mulai memudar. Nasib umat Islam pasca periode ini jauh dari ideal. Mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit. Masuk agama Kristen, tinggalkan pulau indah yang mereka sebut rumah selama berabad-abad. Atau hidup dalam penaklukan sebagai budak. Itu adalah masa yang kelam, membayangi hari-hari cerah kejayaan Islam. Namun berakhirnya pemerintahan Islam tidak berarti berakhirnya pengaruhnya. Jejak zaman Islam terlalu dalam untuk terhapus oleh pasir waktu. Dari jejak linguistik hingga keajaiban arsitektur, kehadiran Islam meninggalkan jejaknya. Sebuah bukti peradaban Islam yang pernah berkembang pesat. Meskipun kekuasaan Islam telah berakhir, pengaruh mereka tidak pernah benar-benar pudar. Saat ini, jejak-jejak Islam masa lalu masih terpatri di Sisilia. Padahal Islam bukan lagi agama mayoritas di pulau Mediterania ini. Jejaknya yang tak terhapuskan masih terlihat di berbagai sudut dan sudut. Dari kemegahan Katedral Palermo, dulunya Masjid Agung Palermo hingga desain indah Istana Zaza dan Kapel Palatine. Keajaiban arsitektur ini merupakan bukti bisu masa kejayaan Islam. Pengaruh budaya Islam melampaui arsitektur hingga meresap ke dalam bahasa dan kuliner Sisilia. Kata-kata Arab terjalin ke dalam dialek Sisilia, dan hidangan tradisional memiliki cita rasa timur yang khas. Namun warisan periode Islam di Sisilia tidak terbatas pada sisa-sisa yang nyata. Hal ini juga terpatri dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Sisilia, di bawah pemerintahan Islam, menjadi mercusuar pengetahuan, pusat penerjemahan karya ilmiah dari bahasa Yunani dan Latin ke bahasa Arab. Karya-karya terjemahan ini kemudian disebarluaskan ke seluruh Eropa, memelopori kemajuan di bidang-bidang seperti matematika, astronomi, dan filsafat.
Mempelajari sejarah Islam di Sisilia bukan sekedar latihan akademis. Ini memberikan pelajaran mendalam tentang masa toleransi dan peradaban yang luar biasa. Ketika budaya Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan secara harmonis, hal ini menggarisbawahi kontribusi signifikan umat Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya Eropa. Pasir waktu mungkin telah bergeser, namun warisan periode Islam di Sisilia terus bergema, mengingatkan kita pada masa ketika budaya hidup berdampingan dan pengetahuan berkembang dalam rentang singkat perjalanan kita. Kita telah melintasi sejarah berabad-abad. Kita telah meninjau kembali masa kejayaan Islam di Sisilia, masa penaklukan dan berkembangnya peradaban. Kami telah menjelajahi jejak budaya mendalam dan evolusi ilmiah yang menandai era ini, menyentuh keajaiban arsitektur, pengaruh linguistik, dan kemajuan ilmiah. Kami juga telah mengakui periode penurunan. Bab yang mengharukan dalam narasi Sisilia. Yang terakhir, kami telah menggarisbawahi pentingnya mempelajari periode sejarah yang kaya ini ketika kita mempelajari catatan sejarah. Kami menemukan bahwa periode Islam di Sisilia bukan hanya sebuah babak, namun sebuah era penting yang membentuk lanskap budaya, arsitektur, dan ilmu pengetahuan Sisilia.